Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ibu, para saudara-saudari pecinta sabda yang berbahagia, salam jumpa berkah dalam. Marilah kita menghadap Tuhan untuk mendengarkan sapaan dan tuntunannya lewat Injil Santo Markus bab 6 ayat 1 sampai ayat 6. Kita awali dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia anak tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Para pecinta sabda yang terkasih, ya, setelah kita dengarkan bagaimana Tuhan Yesus pulang kampung ke Nazaret, dan Markus itu melukiskan seperti tadi telah kita dengar, Yesus mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang jumlahnya besar takjub ketika mendengar dan menyaksikan mukjizat-mukjizat yang terjadi. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Sebenarnya sudah ada pengalaman yang istimewa, ada kuasa ilahi yang juga dinampakkan oleh Yesus di dalam pengajaran, di dalam mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Tapi mereka secara tidak langsung sebenarnya sudah mengakui kenabian Yesus dalam hati. Titik-titik terang itu sebenarnya sudah ada. Sebenarnya dalam hati mereka juga mengakui kehebatan Yesus yang membuktikan kenabiannya itu. Tetapi di lain pihak, mereka menjadi tidak percaya akan semuanya itu karena Yesus mereka kenal sebagai bagian dari mereka. Yang mereka mengenal keluarganya, mereka mengenal saudara-saudaranya, dan lain sebagainya. Mereka tidak percaya karena Yesus itu anak seorang tukang kayu, anak pasangan Maria dan Yosef, dan saudara-saudaranya ada di antara mereka. Ya, padahal Yesus itu menghadirkan Allah sendiri yang mau menyapa dan melawat mereka. Kehadiran Yesus adalah kunjungan Allah, ini yang penting ya. Kehadiran Yesus adalah kunjungan Allah yang menyelamatkan. Dan menolak Dia berarti mereka itu terhalang untuk menerima rahmat Allah yang menyelamatkan, terhalang untuk menerima berkat. Dan itulah yang tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang yang sakit dengan meletakkan tangan. Ya, tidak terjadi mukjizat, berkat tidak turun, ya karena mereka tidak percaya. Ketidakpercayaan menghalangi turunnya berkah. Dan ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka.
Bapak, Ibu, dan saudara saya yang terkasih, marilah pada kesempatan ini kita belajar dari orang-orang Yahudi tadi, ya, kita belajar untuk lebih membuka diri. Kita membuka diri bagi Tuhan yang hadir. Kita membuka diri bagi Yesus yang hadir di tengah-tengah kita sebagai penyelamat. Kita sungguh percaya akan kedatangannya sebagai pembawa rahmat Allah yang menyelamatkan. Maka di hadapan Tuhan kita perlu membuka hati dengan penuh kepercayaan, karena kepercayaan itu membuka jalan bagi turunnya rahmat yang menyelamatkan. Ada kata-kata yang menarik dari satu nyanyian, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Ya. Saat hati menyembah, mujizat ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dan itulah yang seringkali terjadi di dalam dan di tengah-tengah umat. Sambutlah Tuhan Yesus selalu di dalam hidup kita dengan hati yang terbuka, dengan mata iman yang tertuju kepada Dia, dan Anda akan hidup di dalam kelimpahan berkat-Nya, kelimpahan cinta kasih-Nya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ya Tuhan, di akhir permenungan ini kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami, para pendengar insaf ini, dengan berkat kesejahteraan, kesehatan bagi pribadi dan keluarganya, kelancaran usaha dan karya mereka, dan berkat pertumbuhan yang membahagiakan di dalam keluarga mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati, selamat berkarya.